Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan bahagia semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya. Kali ini Ustazah akan membahas tugas merasionalkan akar. Simak baik-baik ya. Nah, ini soalnya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, bentuk sederhana dari ini mungkin lebih tepatnya rasionalkan gitu ya. Rasionalkan soal berikut. Tapi nggak apa-apa ya. Intinya diminta untuk merasionalkan nih kalau ada soal seperti ini ya. Oke, langsung saja kita selesaikan. Yang A, 3 ditambah akar 6 dibagi akar 3. Perhatikan nih ya, ini kan bentuknya pecahan. Tapi di sini ada bentuk akar sebagai penyebutnya. Artinya kita harus rasionalkan ya. Kita ingat pelajaran yang sudah pernah Ustazah sampaikan. Nah, kita lihat nih, kita kalikan dengan sekawan penyebutnya. Ini kan penyebutnya akar 3, maka kita kalikan aja dengan sekawannya, yaitu akar 3 dibagi akar 3 gitu ya. Nah, kalau sudah begini gimana? Nah, ini kan ada 3 ditambah akar 6 dikalikan akar 3. Artinya ini ada operasi penjumlahan di sini. Maka kalau ini dikalikan, ya, jadi akar 6-nya dikalikan dengan akar 3, maka 3-nya juga wajib dikalikan dengan akar 3. Ya, jadi semuanya dikalikan. Komponennya semuanya dikalikan. Oke, langsung saja jadinya begini ya. Nah, ini yang bawah nih penyebutnya kan akar 3 kali akar 3. Akar 3 kuadrat, ya kan jadinya? Jadinya gimana? Jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, ini dari mana? Kita lihat ya. Akar 3 dikalikan dengan 3. Jadinya 3 akar 3. Kemudian akar 3 dikalikan akar 6. Jadinya akar 18. Kemudian akar 3-nya dikuadratkan. Jadinya bilangan itu sendiri yaitu 3. Kalau udah gini, gimana Ustazah? Nah, ini kan masih ada angka yang besar nih, yang bisa disederhanakan lagi, ya kan? Maka kita uraikan ini, ya. Jadinya gimana? Ini ya. Ini 3 akar 3 masih tetap ditambah. Nah, ini 18 itu berarti 9 kali 2 ya. Sehingga hasilnya adalah begini. 3 akar 3 ditambah 3 akar 2 dibagi 3. Nah, teman-teman semua, perhatikan di sini ya. Meskipun di sini penyebutnya ini ada 3, depannya ada 3. Maka kita ingat di sini ada operasi yang mengikat, yaitu ada penjumlahan. Seperti tadi yang atas, kalau ini dikali, maka ini juga dikali. Jadi semuanya dikali. Maka kalau ini berarti mau dibagi nih, ini 3 dengan 3, ya ini yang belakang juga harus dibagi 3 dengan 3 gitu ya. Karena ini ada operasi penjumlahan. Beda lagi kalau perkalian gitu ya. Kalau perkalian boleh salah satu dicoret. Tapi kalau kayak gini nggak bisa dicoret depannya aja ya. Tapi depan belakang juga harus dicoret. Maka untuk memudahkan, maka kita buat seperti ini aja ya. Jadi 3-nya itu dikeluarkan ya kan. Ini kan sama aja dengan kalau 3 dikalikan akar 3, 3 akar 3 gitu ya. 3 dikalikan akar 2 jadi 3 akar 2. Nah, ini 3-nya Ustazah keluarkan. Nah, kalau kayak gini kan jadi perkalian nih. Berarti 3 kali dalam kurung akar 3 ditambah akar 2, ya kan? Nah, kalau ini depannya boleh dicoret karena udah dalam bentuk perkalian gitu ya. Sudah Ustazah keluarkan. Jadi 3 dicoret dengan 3. Hasilnya adalah akar 3 ditambah akar 2. Nah, kalau gini gimana Ustazah? Bisa dijumlahkan nggak? Ya tidak ya. Kenapa? Ya kita ingat lagi operasi bentuk akar gitu ya. Yang mana kalau operasi bentuk akar itu bisa dijumlahkan, dikurangkan jika akarnya sama. Lah ini kan akarnya beda. Ini akar 3, yang ini juga akar 2. Kan nggak bisa, sehingga masih utuh seperti ini gitu ya. Lanjut, kita ke yang selanjutnya ya. Nah, ini 2 dibagi 3 ditambah akar 5. Di sini perhatikan ya, 3 ditambah akar 5. Maka kita kalikan dengan sekawannya. Kita lihat penyebutnya, ini 3 sama akar 5. Maka penyebutnya juga 3 sama akar 5.
Yang ini tandanya positif, maka sekawannya negatif gitu ya. Ini mudah nih, sesuai ya contohnya. Nah, ini 2 kali 3 dikurangin akar 5, ya kan? Nah, kemudian ini lihat, ini kan angkanya udah sama, ini juga udah sama. Tinggal kita selesaikan ya. Jadi 3 kuadrat dikurangin akar 5 kuadrat. Ya, hasilnya adalah begini. Yang atas masih utuh dulu ya. Kita selesaikan yang bawah. Nah, ini 4 dari mana nih? Dari sini ya. Ini 3 pangkat 2 kan 9. 9 dikurangin 5 berapa? 4. Nah, kalau ini bisa dicoret ya, karena ini sudah dalam bentuk kali. Sehingga depan dibagi dengan yang bawah ini ya. Jadi 2 dibagi dengan 4. Sisanya 2 di bawah ya. Jadi seperti ini. 3 dikurangin akar 5 per 2. Ya, dibagi 2 gitu ya. Atau bentuknya seperti ini ya. Jadi setengah kali 3 dikurangin akar 5. Nah, ini sudah rasional nih teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini gampang ya insya Allah ya. Yang nomor 2, tulislah bilangan berikut ke dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, ini nih kita tulis dalam notasi ilmiah ya. Ada 67.300.000. Kita lihat di sini. Ini bilangannya lebih dari 10 ya. Lebih dari 10 karena ada 67 juta nih. Nah, berarti kita gunakan pangkat positif gitu ya. Kita gunakan pangkat positif. Dan kita ingat lagi bahwa A-nya harus lebih dari 1 kurang dari 10 sehingga kita taruh koma di mana? Taruh komanya di sini. Jadinya 6,73 ya. 6,73. Oke, 6,73. Nah, tadinya kan angka desimalnya di sini ya. Karena kita buat jadi 6,73, berarti kita melewati berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya teman-teman ya. Jadi maka kita kalikan dengan 10 juta ya, yang mana nolnya ada 7. Sehingga kalau kita bentuk notasi ilmiah, hasilnya adalah 6,73 kali 10 pangkat 7 ya. Mudah sekali. Oke, nah yang kedua, ini gampang juga ya. Kita ingat lagi bahwa ini bilangannya kurang dari 1 ya. Antara 0 dan 1. Kalau antara 0 dan 1, maka kita gunakan pangkat negatif ya. Pangkat negatif. Nah, kita ingat juga bahwa A-nya itu nggak boleh lebih dari 10. Harus lebih dari 1, tapi kurang dari 10. Maka gimana? Kita taruh komanya di mana? Di sini. 6,85 ya. Komanya awalnya di sini, kita taruh di sini. Berarti kita melewatin berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ya, sehingga 6,85 dibagi 10.000. Bedakan ya, karena ini kan 0, sehingga dibagi. Kalau ini kan ini ya, apa namanya? Bilangan yang lebih dari 10 kan, ini ada 67 juta berarti kan dikali. Nah, kalau ini kan 0, jadinya dibagi ya. Bagi melewatin berapa angka nih komanya ditaruh di sini ya. 1, 2, 3, 4. Jadinya dibagi 10.000 ya. Hasilnya berarti 6,85 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Lihat nih ya, ini kan 10.000-nya di bawah, ya kan? Kalau pindah ke atas, jadinya kali, tapi 10-nya pangkat negatif, ya. Karena kalau ini diuraikan, 10 pangkat negatif 4 itu kan 1 per 10 pangkat 4, atau 1 per 10.000. Sehingga kalau dikalikan, jadinya 6,85 dibagi 10.000. Jadinya sama ya. Oke, ini ada konsep pangkatnya juga nih ya. Jadi sudah selesai ya. Silahkan bisa dipelajarin lagi. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan ke Ustazah. Ya, jangan malu-malu untuk bertanya.
pastikan kita paham ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.